Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Allah memberikan kita berbagai macam karunia, kenikmatan yang tidak bisa kita hitung. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Sekiranya engkau mencoba untuk menghitung nikmat Allah yang ada pada dirimu, la tuhsuha, niscaya engkau tidak akan bisa menghitungnya, tidak akan bisa mendaftarnya, menulisnya dalam sebuah buku, dalam sebuah lembaran-lembaran kertas. Itu tidak bisa, Pak, kita tuliskan saking banyaknya kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hanya saja mungkin kita tidak sadar karena kenikmatan tersebut datang berulang-ulang, ya. Kenikmatan yang setiap saat kita dapatkan sehingga kita tidak sadar ternyata itu adalah sebuah kenikmatan. Salah satunya pada pagi hari ini Allah memberikan kita kesehatan, di mana sebagian saudara-saudara kita di luar sana mungkin sedang sakit. Demikian pula Allah memberikan kita kesempatan hadir bersama-sama di masjid kita ini untuk mengikuti pengajian, mempelajari agama, mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salawat semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, kepada para keluarganya, serta kepada seluruh pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini hingga menjelang syuruk atau terbitnya matahari, kita akan belajar bersama tentang sebab-sebab yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita, ya. Tentu saja ketika kami mengangkat tema ini bukan berarti ya lepas dari dosa, Pak. Justru kayaknya semakin muda ini semakin gampang untuk terkena dosa. Maka ini sekaligus sebagai pengingat juga untuk diri kami pribadi, kemudian kepada kita semua tanpa terkecuali, karena perlu kita ingat bersama bahwasanya dosa-dosa ini, ya, dosa yang kita lakukan ini kelak akan menjadi sumber malapetaka, sumber segala musibah, baik itu di dunia terlebih lagi di akhirat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Ya. Musibah apapun yang menimpa dirimu, fabima kasabat aydikum, disebabkan karena perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni sebagian besar dari dosa tersebut. Alhamdulillah. Andai saja Allah memberikan dampak buruk atas setiap dosa yang kita lakukan, kita akan binasa, Pak. Tapi kata Allah, Allah mengampuni sebagian besar dari dosa-dosa kita, tapi memberikan dampak pada sebagian dosa tersebut. Itulah musibah, ya, kesulitan yang kita dapatkan itu adalah karena dosa-dosa yang kita lakukan sendiri. Allah juga berfirman, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Keburukan apapun yang menimpa dirimu, ya dari dirimu sendiri. Ya. Jadi tatkala kita mendapatkan suatu kesulitan, kesempitan, musibah, ya kita langsung menuduh diri kita sendiri, ya. Tidak menuduh orang lain, apalagi kemudian mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dosa ini akan menjadi hal yang memberatkan kehidupan kita, menyulitkan kita. Dosa ini pula lah yang kemudian menyebabkan Nabi Adam keluar dari surga. Ya. Andai saja Nabi Adam itu tidak jadi makan, ya, yang kita sebut buah khuldi. Buah khuldi itu penamaan dari iblis sebenarnya, tapi kemudian kita pakai. Ya. Allah tidak memberikan nama atas pohon terlarang tersebut. Andai saja Nabi Adam tidak memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya beliau tidak akan dikeluarkan dari surga. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan itu semua dengan hikmah yang Allah kehendaki. Akhirnya Nabi Adam menabrak larangan tersebut, yang membuat Nabi Adam dikeluarkan dari surga bersama dengan istrinya Hawa. Karena apa? Karena dosa yang beliau lakukan. Walaupun kemudian beliau bertaubat dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi demikianlah dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh beliau alaihi salam. Dosa ini pula lah yang kemudian akan membuat seseorang, ya, terhalang, ya, untuk masuk ke dalam surga di kemudian hari. Tatkala seluruh amalannya ditimbang, amalan baik, amalan buruk. Ketika amalan buruknya lebih berat, maka dia akan dilemparkan terlebih dahulu ke dalam neraka. Walaupun akhirnya tatkala, ya, sudah selesai, maka orang yang Islam, orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala hingga akhir hayatnya tetap akan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi ketika ditimbang dosa-dosa kemaksiatan yang dilakukan itu lebih banyak, ya, daripada amalan kebaikannya, maka dia akan terlebih dahulu mampir di neraka. Dan tentu tidak ada yang ingin mampir, Pak. Kita inginnya amalan kebaikan itu lebih banyak ketika ditimbang, supaya tidak mampir ke neraka. Ya, bahaya kalau mampir. Jangan kita menganggap kan mampir nanti juga masuk surga. Mampirnya itu bukan kayak 5 menit, Pak, cuman dibakar pakai korek api, tidak. Ya. Seringan-ringan siksa di neraka itu siksanya Abu Thalib
paman Nabi SAW. Dia dipakaikan sandal dari api, otaknya mendidih. Subhanallah. Nah, itu saking panasnya. Kalau kita injak bara api ya mungkin paling cuman kulit kaki bagian bawah saja yang panas, Pak. Nggih. Ini sampai kepala mendidih. Ya, apalagi perut dan seterusnya. Itu yang paling ringan, Pak, sebagai gambaran ya akan kengerian neraka jahanam. Nah, apa yang membuat itu bisa terjadi? Ya ketika dosa-dosanya itu terlampau banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang ringan amalan kebaikannya. Ya. Ringan itu kan bisa banyak, tapi ternyata amalan keburukannya lebih banyak. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Karena itulah ya penting bagi kita untuk mengenal apa saja yang bisa menggugurkan dosa-dosa tersebut. Ya karena kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya dosa, Pak. Tak bisa. Siapapun dia pasti dia akan terjatuh ke dalam dosa, disadari atau tidak. Ya. Karena itu kita butuh untuk menghapuskan dosa-dosa tersebut supaya tidak memberikan dampak buruk di dalam kehidupan kita, lebih-lebih lagi di kehidupan kita di akhirat kelak. Ya. Nabi SAW bersabda, ya, tentang sebuah hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Ya, kata Allah, wahai hamba-hambaku, kalian itu melakukan kesalahan setiap malam, setiap siang. Ya. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'ah. Dan akulah yang mengampuni segala dosa. Kita tidak bisa lepas, Pak. Ya. Maka kita perlu mengetahui perkara-perkara apa saja yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita, sehingga kita tatkala kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita telah berguguran, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya secara langsung tanpa perlu mampir di neraka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara pertama yang bisa kita lakukan untuk menggugurkan dosa-dosa tersebut, tentu saja yang paling utama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengakui kesalahan tersebut lalu menyesal. Ya, menyesal dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf. Ya Allah, maafkanlah saya, ya, dengan penyesalan yang serius. Ya, ampunilah kesalahan saya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penerima taubat. Selama kita ikhlas, Pak, jujur terhadap pengakuan tersebut, Allah Maha Pengampun. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah, ya, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Ya. Melampaui batas dengan apa? Dengan menzalimi diri mereka sendiri, berbuat dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan khawatir, kata Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Yang penting kita mau bertaubat, mau menyesal.
kita bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa tersebut. Ya. Taubat kepada Allah. Karena itu tadi, kita tidak mungkin lepas dari yang namanya dosa. Nabi SAW juga bersabda, istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah walan tuhsu, tetapi kalian tidak akan mampu. Ya. Tugas kita adalah berusaha. Tapi ya mau gimana lagi, tetap tidak bisa lepas dari yang namanya kesalahan. Ya, manusia itu pasti salah, Pak. Jangan putus asa. Saya kok berdosa lagi, melakukan keburukan lagi. Memang begitu manusia. Ya. Yang salah itu kalau tidak mau mengakui, tidak mau bertaubat. Ya. Berdosa, ya tobat lagi. Berdosa lagi, tobat lagi. Kata Allah, jangan putus asa. Ya. Kalau kita putus asa, ya berarti nanti kita tidak mau bertobat. Oh, kayaknya saya memang ditakdirkan jadi penghuni neraka. Jangan sampai ada pemikiran seperti itu. Nah, kalau bersalah, ya bertobat lagi. Terjerumus lagi, bertobat lagi. Okay. Karena kita bukan malaikat, kita manusia. Kita juga bukan nabi. Bagaimanapun pasti kita akan terjatuh dalam kesalahan. Ya, terutama di zaman kita sekarang ini, kayaknya tidak ada yang bisa lepas dari yang namanya hal tersebut. Ya, baik dari penglihatan kita melihat sesuatu yang tidak boleh kita lihat, kita mendengarkan sesuatu yang tidak boleh kita dengar, ya, kita mengucapkan sesuatu yang tidak boleh kita ucapkan, ya. Karena kita tidak tinggal di dalam rumah, di dalam kamar, kita berinteraksi dengan orang lain, kita melihat berbagai macam tontonan. Nah, itu semuanya bisa menjadi sumber, ya. Tetapi kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Ya. Ketika kita terjerumus, ya kita kembali dan kita husnuzon, Pak. Tadi kita harus yakin kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penerima taubat, ya. Di dalam salah satu riwayat, Rasulullah SAW itu pernah kedatangan, ya, suatu rombongan tawanan perang. Nah, di tengah-tengah rombongan itu ada seorang ibu yang mencari-cari bayinya. Ya, dia terpisah dengan bayinya. Tatkala bayinya ketemu, bayinya pun dipeluknya dengan erat. Kemudian dia mengatakan, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, coba perhatikan ibu yang baru saja ketemu dengan anaknya ini setelah sekian lama berpisah. Menurut kalian, apakah ibu ini akan tega untuk melemparkan anaknya ke dalam api? Pertanyaan yang, ya, tidak masuk akal. Tapi kemudian ditanyakan oleh Nabi SAW, maka para sahabat mengatakan tidak mungkin, demi Allah itu tidak akan mungkin. Baru juga berpisah, dalam waktu yang lama ketemu, masa langsung dilemparkan ke dalam api? Tidak mungkin, wahai Nabi, karena ibu tersebut begitu rindu sayang kepada anaknya. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, sesungguhnya Allah lebih sayang kepada hambanya dibandingkan ibu ini kepada anaknya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi para hambanya, ya. Walaupun hambanya berbuat dosa sebesar apapun, ya, sebobrok apapun, sebejat apapun, ya, sebejat apapun, yang penting dia kembali kepada Allah, pasti Allah akan menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Ya, tidak ada yang mengalahkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya.
kasih sayang Allah lebih besar daripada kasih sayang ibu ini. Ini padahal gambarannya ini sangat luar biasa, ya. Makanya kalau kita atau anak kita melakukan kesalahan, ya, dia sebejat apapun misalnya, senakal apapun, ya, mungkin kita marah, mungkin kita memukulnya atau bahkan sampai mengusirnya, tetapi pasti ada rasa sedih, ya, pasti ada rasa sedih, ada penyesalan kita melakukan itu. Kemudian tatkala dia kembali ke rumah, pasti kita akan sambut, nggak mungkin kita usir, karena demikianlah kasih sayang seorang, ya, ayah, seorang ibu kepada anaknya. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya. Ketika hambanya melakukan kesalahan, melakukan dosa, ya, mungkin Allah akan memberikannya teguran sebagaimana kita menegur anak kita. Allah akan memberikan musibah, ya. Tetapi tatkala dia bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Karena itu tugas kita adalah senantiasa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbaik sangka. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ana inda dhanni 'abdi, sesungguhnya aku sesuai dengan persangkaan para hambaku, ya. Karena itu kita husnuzon kepada Allah, ya. Ketika kita bertaubat, diampuni dosa kita, ya. Jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita menunda-nunda. Kalau terlambat, setan akan datang untuk menggoda, untuk membatalkan taubat tersebut, ya. Karena itu Nabi SAW adalah orang yang paling banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang paling berbahagia adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertaubat sebelum meninggal dunia, ya. Makanya taubat ini harus selalu dilakukan, hingga kita mati. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang bertaubat di akhir hayatnya, ya. Bisa jadi seorang sering melakukan dosa, tetapi di akhir hayatnya diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena itu, ya, mungkin kita pernah menjumpai Pak orang yang mungkin selama hidupnya itu adalah orang bejat mungkin, ya. Kemudian di masa tuanya dapat hidayah, ke masjid terus, subhanallah, ya. Kemudian dia diwafatkan oleh Allah dengan keadaan tersebut. Dia bertaubat, ya. Kesalahan yang dulu dilakukan diampuni oleh Allah. Dia tutup hidupnya dengan akhir yang baik, husnul khatimah. Kita lihat kisah Fir'aun. Nah, para penyihirnya Fir'aun, ya. Bayangkan Pak, mereka ini penyihir, profesinya adalah perbuatan syirik, kan begitu, menyihir, melakukan sihir. Tatkala Fir'aun menugaskan para penyihirnya untuk duel dengan Nabi Musa, ya, duel dengan Nabi Musa, mereka kalah. Singkat cerita, mereka kalah dan akhirnya sadar. Kemudian mereka beriman kepada Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Musa. Nah, tatkala mereka beriman, Fir'aun marah dan membunuh para penyihir itu. Artinya mereka mati di atas iman. Padahal sepanjang hidupnya dihabiskan untuk menjadi penyihir, ya. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan mereka di atas iman dan memberikan balasan berupa surga, ya. Kisah yang lain tentang, ya, 99 pembunuh 99 orang, ya. Jadi ini diceritakan oleh Nabi SAW tentang orang sebelum, ya, masa Nabi, ya, masa Nabi. Nah, orang ini pernah membunuh 99 orang. Pernah membunuh 99 orang. Bayangkan Pak, 99 jiwa itu dihilangkan. Kemudian, ya, terbersit di dalam dirinya untuk sadar, bertaubat.
dia pun mendatangi seorang rahib dan mengatakan, kira-kira kalau saya pernah membunuh 99 orang, kalau saya taubat, diterima enggak taubatnya? Kata rahib tersebut, ya, wah itu tidak mungkin itu Pak, tidak mungkin katanya. Maka dia emosi, lalu dibunuhnya rahib tersebut, sehingga genap berapa? 100 orang yang dibunuhnya. Menyesal lagi, waduh kok malah bunuh lagi. Akhirnya dia datang lagi kepada rahib yang lain, pendeta, ya. Dia bertanya dengan pertanyaan yang sama, kalau sudah membunuh 100 orang, kira-kira taubatnya masih bisa diterima enggak? Nah, rahib ini ternyata berilmu. Dia katakan, ya masih diterima. Tidak ada yang menghalangi seorang hamba yang bertaubat kepada Rabb-nya. Nah, kemudian diperintahkan untuk meninggalkan lingkungan yang buruk tersebut, ya, menuju ke suatu tempat yang di sana orang-orangnya itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Tatkala dia meninggalkan tempatnya, ya, menuju tempat yang baik tersebut, ternyata dia mati di tengah jalan. Mati di tengah jalan. Nah, dalam keadaan sudah bertaubat, tapi dia belum sama sekali melakukan amalan kebaikan. Cuman dia sudah bertaubat, dia sudah bertekad ingin ke tempat yang baru, lalu ya menyembah Allah, beribadah di sana. Ya. Lalu datanglah malaikat rahmat dan malaikat azab. Mereka berdebat, ini jatah saya. Ya, kata malaikat azab, karena selama ini dia adalah seorang pembunuh. Malaikat rahmat mengatakan, ini jatah saya, karena dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya datanglah malaikat yang lain mendamaikan, ya. Ya, menjadi penengah dari dua malaikat rahmat dan azab ini, lalu mengatakan, baiklah, ukur. Ya. Siapa yang lebih dekat, maka dia yang lebih berhak. Akhirnya diukurlah, ya. Akhirnya diukurlah. Ternyata ditemukan bahwasanya dia lebih dekat ke tempat yang akan ditujunya, tempat kebaikan. Akhirnya ruhnya pun dicabut oleh malaikat rahmat. Lihatlah bagaimana dahsyatnya taubat. Dosa yang sangat besar, ya, dihapuskan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala karena taubat yang tulus. Karena itu kita hendaknya banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Ya. Ya. Wallahu yuhibbus sabirin. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Itu yang pertama, Pak. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, ya, artinya meminta maghfirah. Ya. Maghfirah itu kalau dalam bahasa Arab artinya semacam penutup kepala yang bisa melindungi kepala. Itu maghfirah atau mighfar, ya, semacam helm. Fungsinya ada dua, menutupi kepala dan melindungi kepala. Nah, kalau peci ini bukan mighfar ini, karena dia menutupi kepala tapi tidak melindungi kepala. Kalau jatuh misalnya, kalau helm kan aman, insyaallah. Kalau peci, tidak bisa, Pak. Tertutup kepalanya tapi tetap luka, tetap sakit. Nah, ketika kita beristighfar, maka dia akan mendapatkan dua sisi ini. Ya, yang pertama menutupi dan yang kedua melindungi. Apa maksudnya? Ya, ketika seseorang beristighfar,
mengucapkan astaghfirullahal azim atau kalimat-kalimat yang lainnya, astaghfirullah wa atubu ilaih, ya, maka dia telah meminta kepada Allah untuk menutupi aib-aibnya di dunia. Ya. Jadi kalau kita beristighfar, yang pertama ditutupi. Apa yang ditutupi? Aib. Aib kita. Karena jika Allah membuka aib kita, sudah pasti tidak ada yang mau duduk bersama kita. Nah, ini kita melakukan banyak kesalahan. Seandainya orang lain tahu, tidak mau berteman dengan kita. Kata para ulama, ya, seandainya dosa itu memiliki bau, nah, ini kita sudah pasti sangat bau. Sudah pasti sangat bau. Ya, pasti tidak ada orang yang ingin bersama dengan kita. Ya. Orang menghargai kita, ya. Orang segan kepada kita bukan karena kita mulia, cuman karena Allah tutup saja aib-aib kita. Allah menutupi aib-aib kita. Andai saja Allah Subhanahu wa taala membongkar aib kita, maka niscaya tidak ada orang yang ingin bersama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita beristighfar, artinya kita memohon kepada Allah perlindungan, ya, kayak helm tadi, setelah ditutupi dilindungi juga, yaitu melindungi dari dampak buruk dosa-dosa tersebut. Karena asalnya dosa itu memiliki dampak buruk, ya, seperti musibah, keburukan, pasti ada dampaknya, pasti ada dampaknya. Maka dengan beristighfar, kita meminta kepada Allah untuk tidak memberikan dampak buruk tersebut, ya, tidak memberikan dampak buruk tersebut dalam kehidupan kita. Ya, karena dampak buruk itu, ya, menimpa. Ya, kalau dulu orang-orang soleh terdahulu itu mengatakan, ya, demi Allah aku mengetahui dampak buruk kemaksiatanku pada istriku, pada anak-anakku, dan pada kendaraanku. Ya, jadi dia bisa tebak, wah, istri saya lagi suka marah-marah misalnya, suami saya lagi suka marah-marah, ya, kendaraan saya kok susah untuk dikondisikan, ini mungkin karena dosa saya. Itu kalau orang-orang soleh terdahulu menyadari itu semua, ya. Itu kalau kita beristighfar, artinya kita memohon kepada Allah untuk ditutupi aib-aib kita dan dilindungi dari dampak buruknya, ya. Maka orang yang banyak beristighfar, ya, dan menjumpai, ya, Allah menjumpai dirinya itu banyak beristighfar, maka dia sungguh beruntung. Nabi SAW bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung seseorang yang mendapati pada catatan amalnya istighfar yang banyak. Nah, nanti di akhirat kelak kita akan diberikan catatan amal kita masing-masing. Nah, itu lengkap, Pak. Ya. Sesuatu yang sudah kita lupa kita pernah melakukan, itu diingatkan oleh catatan amal. Tidak ada yang luput. Tidak ada yang luput. Kalau kita mendapatkan catatan amal kita banyak istighfarnya, nah itu kita termasuk orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Ya. Makanya kita memanfaatkan dengan baik waktu-waktu kita. Kalau bisa, waktu kita tidak banyak terbuang, ya, dengan hal-hal yang sia-sia. Kita usahakan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan berzikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu senggang kita. Kalau kita, ya, bahkan ketika misalnya di atas kendaraan atau sedang masak, ya, di waktu-waktu senggang kita, ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu yang pertama bertaubat, yang kedua adalah beristighfar. Nah, apa bedanya bertaubat dan beristighfar? Apa bedanya bertaubat dan beristighfar? Ya. Kalau istighfar itu adalah doa ampunan. Doa ampunan. Ya. Jadi taubat itu sifatnya lebih tinggi. Ya. Terkadang seorang meminta ampun tapi dia tidak benar-benar bertaubat. Ya, kita istighfar, astagfirullah. Tapi kalau bertaubat itu benar-benar menyesal. Ya. Benar-benar menyesal. Ya. Dan meninggalkan dosa tersebut. Ya. Ya, banyak ya. Terkadang kita melakukan sebuah hal yang sebenarnya keliru, tapi kita tidak meninggalkannya. Nah, itu belum benar-benar bertaubat. Tapi dia beristighfar. Beristighfar, memohon ampun. Ya. Maka tentunya istighfar yang sempurna adalah istighfar yang disertai dengan taubat. Dia beristighfar, ya. Memohon ampun kepada Allah dan bertaubat. Yang namanya bertaubat itu, Pak, ya, ada syaratnya, ada 5. Yang pertama ikhlas. Yang kedua menyesal. Ya. Yang kedua menyesal. Yang ketiga meninggalkannya. Ya. Yang keempat bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, artinya ada tekad di dalam diri. Ini saya tidak boleh mengulanginya lagi. Ya, kalau qadarullah tiba-tiba terulang lagi, ya bertobat lagi. Tapi paling tidak ada tekad. Ya. Nabi tidak mengatakan dia tidak boleh terjatuh lagi ke dalam dosa tersebut, tidak. Dia bertekad. Ya. Yang penting tekad, jujur, Pak, jujur. Ya, kalau tiba-tiba terjatuh lagi, ya mau gimana lagi, bertobat lagi. Yang kelima, kalau itu berkaitan dengan hak manusia, maka minta maaf kepada manusia itu. Ya, kan ada dosa-dosa yang kaitannya dengan Allah, ada dosa-dosa yang kaitannya dengan manusia. Misalnya kezaliman, ya, mengambil hartanya, dikembalikan hartanya. Pernah melukainya, ya, maka meminta maaf. Ya. Tadi istighfar yang sempurna adalah istighfar yang disertai dengan taubat, ya, disertai dengan taubat. Makanya Nabi SAW sering berdoa menggabungkan istighfar dan taubat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan aku bertaubat kepadanya. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, ya, yang dapat menggugurkan dosa-dosa adalah amalan soleh. Amalan soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu, amalan soleh itu bisa menghapuskan sayyiat, keburukan. Ya. Nah, ibadah-ibadah yang kita lakukan, ya, sholat subuh yang tadi kita lakukan secara berjamaah, pengajian yang sedang kita ikuti ini bisa menjadi penggugur dosa-dosa, Pak. Ya, bisa menjadi penggugur dosa-dosa. Ya. Amalan kebaikan apapun, kita berbakti kepada kedua orang tua, kita menafkahi istri dan anak-anak kita, kita menaati suami kita, ya, berkata-kata yang baik kepada tetangga kita, bersedekah kepada orang miskin, ya, berbuat baik kepada anak yatim, membaca Al-Quran, itu semuanya adalah amalan kebaikan yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Ya. Nabi SAW bersabda,
as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan. Salat 5 waktu. Ya. Salat Jumat ke salat Jumat. Bulan Ramadan ke bulan Ramadan. Mukaffiratun ma bainahunna idza jutunibatil kabair. Ya. Itu semua adalah penghapus dosa-dosa di antara waktu-waktu itu. Ya. Yang penting dosa besar itu ditinggalkan. Jadi amalan-amalan kebaikan itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Dan dosa-dosa kecil inilah yang sangat sulit Pak kita tinggalkan. Ya. Jadi dosa itu ada 2, ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar itu ya berbuat syirik, ya, kedukun, ya, banyak, berzina, mencuri, ya, merampok, ya, itu dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil itu ya dosa-dosa, misalnya kita memandang sesuatu yang haram, kita mengucapkan tanpa sengaja sesuatu yang tidak baik, itu dosa-dosa kecil. Ya, kadang kita tidak sadar. Nah, disinilah peran istighfar kita, peran amalan soleh kita menghapuskan itu. Yang penting dosa-dosa besar kita tinggalkan. Insya Allah kalau dosa-dosa besar, ya walaupun tidak mudah juga, tapi insya Allah masih bisa kita ya fokus untuk meninggalkannya. Dosa kecil ini yang kadang sulit, terutama di zaman kita sekarang ini, ya, ya, kita semua sudah memiliki gadget, ya, tidak tinggal menyepi di dalam hutan. Sulit meninggalkan dosa-dosa kecil. Ya kalau bisa, masya Allah, ya, benar-benar menjaga pandangan, benar-benar menjaga pendengaran, ya, ucapan, ya. Tapi ya itu tadi, ini tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Karena itu kita melakukan amalan-amalan soleh, beribadah yang banyak. Mudah-mudahan ibadah-ibadah tersebut menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Nah ini bentar lagi puasa. Ini puasa Pak. Ini benar-benar menghapuskan dosa-dosa. Ya. Kata Nabi SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan dilandasi dengan keimanan, harapan untuk mendapatkan pahala, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Karena itu, ya, kita berusaha untuk melakukan amalan soleh sebanyak-banyaknya, ya, yang kita bisa sebelum maut menjemput kita memperbanyak sholat, ya, karena akan ada waktu di mana kita akan sulit untuk sholat, ya. Kita sudah sakit, sudah tidak bisa bergerak bebas, sulit untuk sholat. Mumpung kita masih energik, masih fit, kita sholat wajib, sholat sunnah, ya. Perbanyak baca Al-Quran, mumpung suara kita masih bagus, ya, masih bisa kita membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak bersedekah, mumpung uang kita masih ada. Nah, bisa jadi akan tiba waktu di mana kita tidak mampu untuk bersedekah. Milikilah amalan-amalan yang banyak semampu kita, ya, walaupun itu kecil tetapi konsisten, maka itu semua bisa menjadi modal yang besar untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Tadi apa Pak? Taubat, istighfar, dan amalan soleh. Ini semua bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Yang keempat, di antara hal yang bisa menggugurkan dosa, adalah doa kaum mukminin kepada kita, ya. Karena itulah ketika kita melakukan sholat jenazah, itu di antara doanya adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afu anhu. Ya Allah, ampunilah dosanya.
Nah, apakah itu sekedar ucapan? Tidak, Pak. Bisa. Itu bisa membantu dia untuk diampunkan dosa-dosanya. Ya, diampunkan dosa-dosanya. Ya. Nabi SAW bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu." Tidaklah seorang muslim meninggal. Fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan. Kemudian disolatkan jenazahnya oleh 4 laki-laki, ya, la yusyrikuna billahi syai'a, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, illa syafa'ahumullahu fihi, kecuali Allah akan memberikan syafaat kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mensolati jenazah itu berpengaruh. Ya, berpengaruh. Semakin banyak orang yang mensolatkannya dan semakin baik keimanan orang-orang yang mensolatkannya, itu akan menjadi syafaat baginya. Menjadi syafaat baginya. Itulah mengapa kita perlu membangun lingkungan yang baik, ya, bertetangga dengan orang-orang yang baik, ya, karena mereka semua adalah orang-orang yang akan mensolatkan kita tatkala kita wafat kelak. Ya, karena itu demikian pula bagi seorang anak, ya, untuk senantiasa mendoakan kedua orang tuanya yang meninggal dunia. Ya, mudah-mudahan kelak anak kita juga mendoakan kita. Kita sudah tidak bisa berbuat baik lagi kepada mereka, ya, karena mereka sudah meninggal. Maka salah satunya perbuatan baik yang bisa kita lakukan adalah mendoakan untuknya, ya, mendoakan ampunan untuk kedua orang tua kita ketika mereka sudah meninggal dunia. Dan inilah ciri-ciri anak soleh, ya, ciri-ciri anak soleh, ya. Kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam, inqata amaluhu." Apabila anak Adam itu sudah meninggal dunia, segala amalannya itu terputus. Segala amalannya terputus. Sudah, ya, bekal yang selama ini sudah dikumpulkan sudah cukup. Nggak ada tambahan lagi. Nggak ada tambahan lagi. Nggak bisa beramal lagi di kuburan. Sudah terputus. Ya, ibaratnya kita hidup di dunia ini membawa tas. Kita masukin sebanyak-banyaknya modal amalan tersebut. Kalau kita sudah meninggal, ya sudah, nggak bisa lagi ditutup tas tersebut. Ya. Illa min salasatin, kecuali 3. Nah, ini ternyata masih bisa 3. Ya. Ternyata tas tersebut bisa terisi dengan sendirinya dengan 3 hal. Ya. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah yang terus mengalir. Ya. Kebaikan yang tidak terputus walaupun kita meninggal. Ya, misalnya infak yang kita masukkan di masjid. Kalau kita meninggal, masjid ini kan masih tetap berdiri kokoh, masih dipakai oleh orang untuk sholat, ya. Dan berbagai macam sedekah lainnya, ya. Wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kita mengajarkan anak kita membaca Al-Fatihah, membaca Iqra, membaca doa. Ternyata kita meninggal masih diamalkan. Nah, itu kita masih dapat cipratan pahalanya. Yang ketiga, waladin salihin yad'u lahu, dan doa anak yang soleh. Nah, ini doa dari anak yang soleh, ya, walaupun kita sudah sudah tidak bisa beramal, oh ternyata masih ada transferan amalan dari anak kita yang soleh. Nah, kita ajarkan kepada anak kita doa, ya, doa. Di antaranya Allahumma ghfirli wali walidayya, ya Allah, ampunilah diriku dan kedua orang tuaku. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan rahmatilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku tatkala aku kecil. Ya, itu yang keempat, yaitu doa dari kaum mukminin kepada kita. Yang kelima, ya, yang kelima, orang-orang yang beramal soleh diniatkan untuk kita, ya, diniatkan untuk kita. Itu bisa juga,
Bisa juga. Ketika kita wafat, kemudian anak kita ya haji untuk kita misalnya, umrah untuk kita, sedekah untuk kita, wakaf untuk kita. Ya. Pada asalnya ya seseorang itu tidak akan bisa mendapatkan pahala melainkan dari amalan dia sendiri. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak akan bisa memperoleh kecuali apa yang diusahakannya sendiri. Tetapi kata para ulama, ini masih bisa untuk amalan-amalan tertentu. Ya. Ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan ada 3 perkara yang seorang mayit itu akan diikutkan pahalanya dari perbuatan orang lain. Yang pertama, haji yang ditunaikan untuk mayit. Nah, ini yang disebut badal haji. Boleh kalau misalnya kita sudah berhaji ya, tahun depan kita ada uang lagi mau berhaji lagi yang kedua, nah kita niatkan itu untuk orang tua kita misalnya. Nah itu insyaallah orang tua tersebut dapat pahala hajinya walaupun bukan dia yang berhaji. Yang kedua, harta yang disedekahkan atas namanya. Ya. Nih. Kita niatkan ya, masukkan ke dalam kotak infak ya, dalam hati kita mengatakan ini untuk almarhum bapak misalnya. Insyaallah sampai. Yang ketiga kata Imam Syafi'i dan doa itu sampai. Kalau kita doakan orang tua kita, ya Allah ampunilah dosa orang tua hamba, itu bisa sampai. Ya. Maka ya anak yang soleh ini adalah investasi yang sangat berharga ya, apabila dia betul-betul menjadi anak yang soleh dan mendoakan kita tatkala kita sudah meninggal dunia kelak. Yang keenam, syafaat Nabi ya. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kelak di akhirat kelak Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada umatnya ya, tertentu yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling beruntung dengan syafaatku kelak di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara tulus dalam hatinya. Ya, ini syarat mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia mengisi hidupnya dengan tauhid, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang ketujuh, ya. Ini rencananya saya mau menyampaikan 10, Pak, tapi nanti yang terakhir-terakhir ini kita ringkas saja. Yang ketujuh, musibah. Musibah itu menggugurkan dosa. Ya, jadi kalau kita melihat sisi lain dari musibah yang kita dapatkan, ya, mungkin kita akan bersyukur. Alhamdulillah ada musibah, jadi bisa menggugurkan dosa. Kita sakit, alhamdulillah, mudah-mudahan sakit ini bisa menjadi penggugur dosa. Makanya kalau kita datang kepada orang yang sakit, kita doakan syafaakallah la ba'sa tahurun insyaallah. Ya. Semoga Allah segera menyembuhkanmu, ya, tidak masalah. Tahurun insyaallah. Insyaallah ya, sakit ini akan membersihkan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslimah min nasabin. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu keletihan. Ya. Wala wasabin, dan penyakit yang terus menerus. Wala hammin, kekhawatiran. Wala huznin, kesedihan. Wala adzan, gangguan. Wala ghammin, kesusahan. Hatta syaukati yushakuha, bahkan duri yang melukainya. Illa kaffarallahu biha min khotoyahu, pasti akan menggugurkan dosa-dosanya. Jadi ini subhanallah, pokoknya musibah yang pernah menimpa kita sekecil apapun, bahkan kata Nabi
kesedihan, kita sedih, kita khawatir, ya, kita cemas, ya. Bahkan tiba-tiba ada duri yang nyangkut di kaki kita, itu semua bisa menggugurkan dosa-dosa, subhanallah. Ya. Kesandung itu juga bisa menggugurkan dosa. Ya. Digigit nyamuk. Syaratnya apa? Ya, kita ikhlas, ya. Kita menghadapi dengan baik, ya, bukan marah-marah. Ya. Bukan marah-marah. Segala perkara yang tidak kita senangi tetapi kita menghadapinya dengan baik, maka itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, sakit, demam, ya, flu, itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Ya, bisa menggugurkan dosa-dosa. Ya, bukan berarti seseorang meminta musibah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti seperti itu, ya. Tetapi maksudnya kalau qadarullah ditimpa oleh musibah, ditimpa oleh penyakit, ya, maka dengan dia hadapi dengan baik, itu bisa mengampuni atau bisa menjadi penggugur dosa-dosa. Jam berapa kita? Syuruk? Oke? 40. Oke. 5 menit lagi. Yang ke-8. Penghimpitan di dalam kubur. Ya. Penghimpitan di dalam kubur. Nah, ketika seseorang itu sudah dimasukkan ke dalam kuburnya, ya, masukkan ke dalam liang lahat, ya, maka semua orang akan mengalami yang namanya fitnah kubur. Fitnah kubur. Fitnah kubur itu adalah pertanyaan dari para malaikat tanpa terkecuali. Ya, kita semua kelak di dalam kubur akan ditanya, ya, man rabbuk, siapa Robmu? Wa ma dinuk, apa agamamu? Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Pertanyaan sederhana di dunia. Kalau di kuburan nggak sederhana ini, Pak, pertanyaan. Nggak bisa diucapkan begitu saja. Karena ini adalah berdasarkan amalan. Ya. Ketika dia benar-benar menyembah Allah, dia benar-benar mencontoh Nabi, ya, dia benar-benar mengamalkan agama Islam, baru dia bisa jawab. Baru dia bisa jawab. Kalau di dunia kan, ya, anak TK saja kita suruh hafal, ya hafal. Nah, setelah fitnah kubur ada namanya dhaghthah, penghimpitan di dalam kubur. Ya, penghimpitan di dalam kubur. Dhaghthah ini bukan siksa kubur, bukan. Semua orang akan mengalami, ya, dihimpit. Ya. Bukan disiksa tapi dihimpit. Ya, akan mengalami. Sebagaimana seorang yang meninggal dunia pasti mengalami rasa sakit, sakaratul maut. Nah, di dalam kubur nanti akan dihimpit. Ya, nanti akan dihimpit. Ya. Nah, himpitan tersebut itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Ya, himpitan tersebut akan menggugurkan dosa-dosa. Ya. Nah, ketika dia sudah menjawab dengan baik pertanyaan malaikat Munkar Nakir tersebut, maka perlahan-lahan himpitannya tersebut akan dilepaskan. Dia akan diluaskan dan dilapangkan kuburnya dan akan mendapatkan kenikmatan kubur. Tatkala dia tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, dia akan mendapatkan azab kubur. Nah, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala itu menyiapkan berbagai macam sarana, berbagai macam pintu untuk mengurungkan dosa-dosa supaya tidak diazab di neraka. Di dunia ini Allah memberikan kita musibah, ya, dalam tanda kutip azab yang disegerakan. Supaya apa? Supaya tidak diazab lagi di neraka. Karena kalau sudah diazab di neraka, itu azab di dunia tidak ada apa-apanya. Makanya semua rasa sakit yang kita rasakan, kesulitan, kesempitan, kesusahan, ya, musibah, ujian, cobaan, ini adalah kafarah, penggugur dosa-dosa. Ya, ketika kelak kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah, ya, bersih dari dosa-dosa kita. Yang ke-9, ya, kondisi berat pada hari kiamat. Ya.
kondisi berat yang dialami oleh manusia itu juga akan menggugurkan dosa-dosanya, ya. Dan kita semua akan mengalaminya. Di padang mahsyar itu kondisi yang sangat berat, itu menggugurkan dosa-dosa. Sebelum sampai ke tahap penimbangan, ya. Hal-hal, ya, tahap-tahap yang dilalui itu berat, dan itu perlahan-lahan akan menggugurkan dosa, ya. Yang ke-10, yang terakhir, ya, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa sebab. Tahu-tahu dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung oleh orang yang diberikan oleh rahmat oleh Allah, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala secara tiba-tiba. Hal ini karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tadi, ya, kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan banyak kesalahanmu. Tahu-tahu dimaafkan. Tahu-tahu dimaafkan. Makanya kita nggak bisa kita hitung-hitungan, Pak. Nggak bisa kita hitung-hitungan. Kayaknya dia akan lebih berat azabnya daripada saya. Nggak tahu kita. Nggak tahu. Fokus pada diri masing-masing. Boleh jadi tahu-tahu Allah ampuni dia. Ya. Ya. Karena apa? Ya, kan kita nggak bisa menebak bagaimana hati seseorang. Ya. Apa yang bercokol di dalam hatinya itu dari kekhusyuan, ya, rasa sesal terhadap kesalahan yang dia lakukan. Mungkin dia adalah orang yang biasa, bukan orang yang terpandang, ya, bukan orang yang terlihat selalu memiliki peran yang besar, ya. Mungkin orang biasa, tapi ternyata dia sering berzikir, ya, khusyuk kepada Allah, ya. Dia membaca Al-Quran di rumahnya sendiri, ya, sholat sunnah di rumahnya sendiri. Mungkin dia adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, ya, orang yang bekerja keras dalam rangka untuk menafkahi keluarganya, ya. Ini semua adalah amalan soleh yang bisa mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan berikutnya bisa menggugurkan dosa-dosa yang ada pada dirinya. Inilah, ya, 10 sebab yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memudahkan kita untuk melakukan berbagai macam amalan soleh yang dengannya itu semua bisa menggugurkan dosa-dosa kita semua, sehingga ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih dan tidak memiliki dosa yang bisa memberikan dampak buruk untuk kita di akhirat kelak. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya, tadi saya pikir ada pertanyaan atau tidak. Ya, monggo ada pertanyaan, mungkin satu. Barangkali kami bisa menjawabnya sebelum kita akhiri. Tidak ada nih. Oh, nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang itu membaca Al-Quran sedekah dapat dilemparkan ke neraka. Nggih. Kenapa? Mungkin salah satunya adalah riya. Nggih. Bagaimana menjaga tidak riya? Nggih. Kedua, masih ada budaya yang ada di masyarakat itu, kedua kan membakar-bakar salah satu jalan walaupun kecil ya, itu sirik deh. Dasar bersih adalah tidak akan diterima, mereka akan neraka. Bagaimana budaya ini bisa dihapuskan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di antara 3 orang yang paling pertama dimasukkan ke dalam neraka adalah orang yang bersedekah, orang yang berjihad, orang yang mengajarkan ilmu agama tetapi tidak ikhlas. Hal itu dilakukan karena dia ingin disebut, dia ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain,
ya akan menjadi 3 orang pertama yang dimasukkan ke dalam neraka dan akan menjadi bahan bakar neraka. Ya. Nah, inilah tantangan bagi kita semua. Namanya amalan ya harus dilakukan dengan ikhlas agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Latihan, Pak. Latihan. Memang terkadang kalau kita beramal ya ada ya mungkin kalau kita belum terbiasa dengan amalan tersebut ada kecenderungan untuk ingin dipuji oleh manusia, tetapi tatkala kita sudah terbiasa dengan amalan tersebut, sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keikhlasan. Ya kita berdoa kepada Allah, jangan kita menyandarkan diri kita pasti ikhlas. Nah, kita senantiasa memperbaiki diri kita, berdoa kepada Allah untuk diberikan keikhlasan dan melatih diri kita terus-menerus. Ya. Kalau kita sudah terbiasa berangkat ke masjid, ya sudah biasa. Sudah biasa. Orang kalau melakukan amalan karena manusia itu biasanya berat. Ya. Tapi kalau dia sudah terbiasa ringan, kemudian udah dia lakukan itu, nggak peduli dengan manusia, karena Allah, maka itu akan kunci untuk mendapatkan keikhlasan biidznillah taala. Kemudian yang kedua tadi ya tentang tradisi yang ada di sebagian masyarakat yang ini berbau kesyirikan, ya maka ini adalah sesuatu yang sangat kita sayangkan karena ini bisa menjerumuskan ke dalam dosa besar, dosa syirik yang ini akan betul-betul memberatkan di akhirat kelak, ya. Betul-betul memberatkan di akhirat kelak. Karena itu ya peran kita di tengah masyarakat ya kita sama-sama mengingatkan. Ya, kita sama-sama mengingatkan tetangga kita, orang-orang di sekitar kita yang mungkin masih melakukan sebagian tradisi yang berbau kesyirikan tersebut. Ya, kita ingatkan akibatnya, kita ingatkan dampak buruknya, dan kita ikut doakan. Ya, kita ikut doakan. Di sisi lain kita mungkin bisa makmurkan masyarakat tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Ya, kita ajak untuk mengikuti kegiatan tersebut karena kadang-kadang sebagian kegiatan itu dilakukan karena tidak ada kegiatan yang lain. Ya, maka masing-masing dari kita berusaha untuk menjadi agen perubahan. Ya, kalau semakin banyak orang berbuat baik, ya melawan yang sedikit itu biasanya jadi lama-lama dia juga tidak akan melanjutkan kegiatan tersebut. Dan itulah pentingnya untuk membentuk lingkungan yang baik. Ya, setiap rumah itu bertanggung jawab untuk menumbuhkan kebaikan dalam rumahnya, sehingga lama-lama kebaikan itu akan membesar, meluas, sehingga lama-lama keburukan yang ada itu semakin ditinggalkan. Oke. Cukup guys, insyaallah. Nanti kalau ada yang bertanya bisa kita lanjutkan lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majelis. Ngapunten ini agak lama. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.